Perjalanan teman-teman berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terutama yang masih sehat, yang tidak terpapar oleh Covid. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya terus mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak salawat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak salat ya, salat berjamaah ya bagi yang masih boleh berjamaah di masjid ya. Dan sekali lagi Covid ini kita belum tahu sampai kapan ya, masih terus sepertinya akan panjang masanya, sehingga dibutuhkan ketenangan ya, dibutuhkan herd immunity ya, menjalani hidup ini dengan berbagai macam pembatasan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar masyarakat tidak terkena Covid ya. Sahabat Telepercaya dimanapun berada, seperti biasa jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like ya, kemudian subscribe, tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notif-notif terbaru dari video ini. Kemudian jangan lupa komentar kalau misalkan Anda menginginkan satu tema yang perlu kita bahas ya. Atau mungkin Anda punya ide-ide terkait dengan terkait dengan konten-konten yang akan kita bahas ke depan, silahkan Anda tulis saja di komennya, di komen di bawah. Baik teman-teman sekalian, satu video yang menurut saya ini efek dari keberadaan Covid yang makin menanjak ya, makin terus naik grafiknya ya, sehingga banyak kepala daerah yang panik ya, banyak kepala daerah yang melakukan hal-hal yang akhirnya seperti orang yang nggak punya perasaan, tapi itu bagian dari bentuk tanggung jawab, bisa jadi ya, bentuk tanggung jawabnya menjaga, mencegah agar warganya tidak terpapar Covid ya. Tapi ya kadang-kadang sesuatu yang dilakukan dengan cara barangkali kurang ahsan, kurang baik, meskipun tujuannya baik ya, penerimaan masyarakat jadi nggak baik begitu. Teman-teman sekalian, salah satu video dalam keterangannya wali kota Pasuruan kalau tidak salah ya, ini merazia ya warung-warung yang ada yang masih buka dan turun dengan full power gitu ya, turun dengan kekuatan penuh ya, ada TNI, polisi dan seterusnya begitu. Nah kemudian dia menemukan warung yang masih buka, dan wali kota tersebut ya memerintahkan kepada petugas untuk menangkap pemilik warung dan membawa termasuk fasilitas-fasilitasnya, motornya juga, dan ya apa yang dimiliki dan seterusnya. Ya di satu sisi itu mungkin alasannya adalah untuk mencegah penyebaran Covid yang semakin luar biasa. Tapi menurut saya atau barangkali banyak ya orang yang berpendapat seperti ini ya, alangkah baiknya sebelum ya Pak Wali Kota ya, memerintahkan untuk menangkap pedagang tersebut ya, yang baiknya coba ditanya dulu baik-baik begitu, kenapa dia sampai buka ya, apa alasannya ya. Sekarang kalau misalkan ini kan simalakama sebenarnya, orang nggak boleh berusaha tapi tidak dapat bantuan, tidak dibantu oleh pemerintah, sementara anak istrinya butuh makan, anak istrinya butuh bayar sekolah, anaknya butuh bayar sekolah, barangkali bayar kuliah dan seterusnya.
Karena kuliah meskipun pakai daring, pakai PJJ, tetap bayar. Sekolah meskipun pakai PJJ, pakai daring, tetap bayar. Dan itu juga yang saya juga alami begitu. Tetap kita bayar kepada anak-anak kita yang sekolah. Ya. Meskipun dia tidak tatap muka, ya. Meskipun kualitasnya jauh dari tatap muka, itu jauh sekali. Ya. Yang Pak Wali Kota coba gitu, tanya dulu. Kalau aku bisa jadi survei dulu rumahnya, kondisinya seperti apa. Kalau sekiranya dia mampu, ya, kemudian diingatkan, dan besok kalau dia masih membandel, baru kita tangkap, baru di sel atau di apa. Tapi kalau tiba-tiba mereka disuruh ditangkap, ya, mereka disuruh untuk dimasukkan ke sel misalnya, tanpa Pak Wali Kota cek dulu kondisinya, cek keluarganya makan nggak nih orang, ya. Dosa itu, bahaya. Ya. Anda dapat gajinya besar, Anda wali kota, sekali tanda tangan mungkin dapat banyak insentif. Orang buka usaha, Anda dapat uang, ya, tanda tangan Anda berharga. Tapi dia buat makan, bayangkan. Anda kerja nggak kerja dibayar sama rakyat, tapi dia kalau nggak kerja apa dia bisa makan? Tolong itu Anda perhatikan dulu Pak Wali Kota, ya. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Cekidak. Di sana banyak Pak, sampai sana loh. Iya, iya, Yang seberang. iya, yang seberang. Iya, Pak. Ya, tangkap aja, tangkap itu, pemilik warungnya tangkap. Pemilik warungnya tangkap itu, bawa ke kantor, pemilik warungnya, kantor. Tangkap pemilik warungnya, tangkap. Pemilik warungnya tangkap, bawa ke kantor. Motor-motornya kita itu, kita aja, kita. Pemilik warungnya tangkap, bawa ke kantor. Pemilik warungnya tangkap, bawa ke kantor. Yang masih nongkrong, motornya kita. Pemilik warung tangkap, ya, perintah saya tangkap pemilik warungnya itu, bawa ke kantor. Nah itu dia teman-teman sekalian videonya ya. Ini barangkali ya saya juga tidak tahu apakah video ini akan menjadi pertimbangan ya. Karena biasanya orang yang dalam kepanikan ya, orang yang dalam emosi itu biasanya suka melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Barangkali ini Pak Wali Kota ini dapat tekanan luar biasa nih dari pemerintah, dari atasannya ya. Dari kepala PPKM misalnya dapat pressure yang luar biasa sehingga stresnya itu ya, kepanikannya itu dilampiaskanlah kepada masyarakat kecil ya. Kalau saya sih itu saja ya, tetap dalam kondisi menghadapi pandemi yang diperhatikan pula ya, sifat-sifat manusiawi atau cara-cara manusiawi yang perlu dipertimbangkan sehingga kita tidak hanya menangkap orang, tidak hanya menghukum orang tanpa kita tahu mereka itu makan apa enggak, keluarganya seperti apa, keluarganya bisa bayar kontrakan atau tidak, dan seterusnya ya. Baik, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap kita jaga prokes kita ya, gunakan masker, sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Dan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, yang membuat negara kita mampu dan kuat menghadapi cobaan ini dan menuju 100 tahun menjadi kekuatan 5 besar dunia insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.